Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCTNA semua, di pagi hari ini Kamis ya, kita akan mencoba berdiskusi ala rakyat jelata. Ya, kita tahu ya kemarin gempar sekali pemberitaan mengenai harta para pejabat yang disinyalir dengan sangat kuat merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau TPPU, tindak pidana pencucian uang. Artinya, lagi-lagi hari ini kita diberikan sebuah fakta bahwa banyak sekali para pejabat kita yang tidak amanah, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang mengkhianati rakyat. Dan tidak sedikit pula yang kemudian kita dengar stop bayar pajak. Nah, ini kan miris ya. Jadi saya kira kalau gelombang ini semakin besar, saran saya, penuhi saja. Bebaskan pajak rakyat jelata. Jadi bukan seluruh warga negara yang dihapus pajaknya. Biar fair, biar adil. Rakyat dibebaskan, rakyat jelata tentu ya, dengan catatan nanti kan bisa dibuat penghitungannya. Di bawah sekian tidak usah bayar pajak kendaraan bermotor. Di bawah harga sekian tidak perlu bayar PBB. Di Jakarta kan sudah ya, rumah di bawah 2 miliar bebas dari PBB. Nah, ini yang harus dicontoh gitu oleh seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan harusnya menjadi gerakan nasional. Kalau perlu munculkan perpunya. Nah, kali-kali Pak Presiden bikinlah perpu yang membahagiakan rakyatnya gitu ya. Bukan yang kemudian membuat sakit hati rakyat. Nah, itu satu. Kemudian sita seluruh aset pejabat kaya. Karena pejabat tidak boleh kaya. Kan gitu. Kalau mau kaya jadilah pengusaha. Oh. Jangan jadi pejabat. Pejabat tuh nggak boleh kaya. Nah, tinggal dibuat nanti hitungannya yang disebut kaya itu bagaimana kan harus sesuai tadi biasa sudah kita bahas kemarin, sesuai dengan profilnya. Berapa harta maksimal yang bisa dia dapatkan. Pejabat nggak boleh nyambi sebagai pengusaha. Bagaimana dia bisa fokus mengerjakan tugasnya kalau dia nyambi sebagai pengusaha? Otaknya otak pengusaha nanti. Berpikirnya untung. Kan begitu. Siapa yang pengusaha? Banyak sekali. Prabowo, pengusaha besar. Sandiaga Uno, luar biasa kekayaannya. Naik berlipat-lipat. Siapa lagi? Erick Thohir, LBP. Dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan ini saran saya buat presiden yang terpilih nanti di 2024. Berikan aturan itu. Yang jadi pejabat tidak boleh dari pengusaha. Atau dia harus keluar dulu gitu. Dia hanya boleh pemilik saham saja. Tapi itu juga tetap ya mempengaruhi ya. Artinya begini deh. Aturan harus dibuat jauh lebih ketat. Dari sekarang. Nah, yang kemudian pejabat hartanya melewati batas, yang kita sebut sebagai pejabat kaya, sita seluruh asetnya. Jadikan itu harta negara. Karena mereka sudah mengkorupsi uang negara. Atau jadikan itu uang rakyat. Karena mereka sudah mengkorupsi uang rakyat. Bangun jalan-jalan segala macam dari situ. Nggak usah ngutang dari Cina. Ini kita lihat.
Uang hantu kemarin yang ramai dibicarakan di video sebelumnya, saya sudah bahas juga. 300 triliun. 300 triliun. Itu bisa membiayai berapa jalan tol, berapa jembatan, berapa pembangunan yang lain-lain. Atau bahkan untuk bayar hutang dulu deh. Terus dari mana nanti penggantinya? Dari pajak uang rakyat kecil itu yang dihapus. Ya genjot pariwisata. Genjot keuntungan BUMN. Jangan lagi ada rangkap jabatan. Kurangi gaji komisaris, gaji direksi. Kan bisa. Ini harusnya menjadi perhatian penuh kalau rezim Jokowi hari ini ingin husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah yang begini dibiarin gitu. Jadi biar husnul khotimah, akhir yang baik, ya buat gebrakan yang pro rakyat. Nah, kita coba simak. Ini ada sebuah video pemaparan dari Sri Mulyani yang cukup mengagetkan dari Kick Andy ya. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, saya tidak boleh menerima gaji lebih dari 1. Nah, namun ini ada triknya juga kalau rangkap jabatan. Oke. KPK mengatakan, hai, maksudnya baik nih KPK. Hai masyarakat, setelah kami melakukan investigasi, kalian nggak bisa berburuk sangka bahwa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan atau jajarannya itu hasil korupsi. Nggak boleh. Ternyata temuan kami ada pejabat-pejabat yang kemudian punya harta kekayaan melebihi profilnya karena dia bekerja juga sebagai komisaris di BUMN. Bahkan isunya kemudian gajinya 2 miliar. Orang kemudian mempertanyakan, ada LSM yang mengatakan bahwa ada 11 eselon 1 yang merangkap jabatan termasuk wakil menteri keuangan. Ternyata undang-undang melarang menteri dan wakil menteri untuk jadi komisaris. Eselon 1 nggak ada larangan, tetapi ini soal kepatutan lagi. Jadi jangan bilang Anda bahwa saya membingungkan ini ya. Saya hanya mempertanyakan. Mas Andi, Kementerian Keuangan dan para pejabatnya dalam hal ini kita diatur oleh banyak sekali undang-undang aturan. Saya kasih contoh ya, kalau rangkap jabatan, saya ini sekarang merangkap jabatan 30 jabatan. Karena hampir semua banyak hal posisi itu biasanya minta Menteri Keuangan, entah menjadi wakil ketua, anggota, atau segala macam. Dari mulai SKK Migas, kemudian KSSK, saya harus di dalam KSSK, LPS, OJK, ada ex officio dari Kementerian Keuangan, saya sebagai ketua KSSK, sampai kepada BRIN, sampai masalah Dewan Energi Nasional, kredit usaha rakyat, you name it, 30 posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, saya tidak boleh menerima gaji lebih dari 1. Nah, namun ini ada triknya juga, kalau orang mengatakan gaji tidak, honor boleh. Itu beda, itu gaji itu permanen, kalau honor berdasarkan. Iya. Kita lihat ya, luar biasa, membongkar sendiri. Padahal rangkap jabatan itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Ada tertera jelas, kemarin dibahas juga tuh oleh Refli Harun. Detailnya biarlah pakar yang bicara, tapi kita bicara saja secara logika rakyat jelata. Bagaimana mungkin Sri Mulyani bisa bekerja dengan efektif kalau di saat yang sama dia juga harus memikirkan 30 jabatan lainnya. Oke, ini bukan bicara gaji ya. Karena tadi gajinya katanya 1. Tapi saya diminta ini karena Menteri Keuangan harus jadi bagian ini. Ya kenapa nggak ditolak saja? Kenapa Anda dengan sadar juga melanggar undang-undang? Kan ini kemudian yang menjadi presiden. Ini yang kemudian diikuti oleh anak buah Anda.
Anda iya barangkali nggak dapat gaji, tapi anak buah Anda, siapa salah satunya misalkan Ronald Simbolon apa Simbalan ya, mohon maaf kalau saya salah nyebut namanya. Itu dia menjadi komisaris utama di Bank Mandiri yang tantiemnya itu yang disebutkan oleh Andi tadi ya, Pak Andi tadi. Itu 1,7 miliar per bulan. Per bulan. Itu belum gaji, belum bonus jangka panjang, belum tunjangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya. Baru satu dari tantiem sebagai komisaris Mandiri saja. Luar biasa kan? Bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan. Ini belum bicara korupsi, Ini masih yang konon katanya sah sesuai aturan. Ini saja sudah betul-betul menyakiti hati rakyat. Tambah lagi korupsi. Tambah lagi dicuci uangnya. TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang sekarang lagi dibongkar juga oleh Mahfud MD. Ada 300 triliun uang hantu beredar di Kementerian Keuangan. Gimana ini? Jadi, saran saya kepada Anda, Ibu Sri Mulyani, segera per hari ini ada rapat besar, evaluasi besar-besaran, bersihkan semua sekecil apapun indikasi orang melakukan korupsi. Segera proses ke KPK, support KPK sebesar-besarnya. Setelah selesai, sebelum 2024, sebelum jabatan Anda selesai, Anda mundur. Saya kira itu fair. Udah belasan tahun, hampir 20 tahun barangkali menjadi menteri. Memang orang yang terlalu lama menjabat di posisi yang sama, itu akan cenderung terlena. Secara psikologis begitu. Apalagi dia dilingkari oleh orang-orang yang terus memuji-mujinya. Itu di mana-mana begitu. Asal ibu senang, karena ibu ya bukan bapak, bukan ABS, tapi AIS. Asal ibu senang, laporannya yang memuaskan ibu. Ibu merasa sudah begitu sangat senior gitu, sehingga barangkali menganggap remeh persoalan-persoalan yang ada di bawah. Nah, kemudian bentuk pertanggungjawaban, bentuk permintaan maaf Anda kepada rakyat, saya meminta Anda untuk segera berdiskusi dengan Presiden untuk menghapuskan pajak untuk rakyat jelata. Ya, nanti dibuat aturannya, dibuat skemanya. Yang disebut rakyat jelata itu yang penghasilannya berapa, yang tanggungannya berapa. Ya, penghasilannya kecil kalau dia masih single, berbeda dengan penghasilan agak besar tapi anaknya banyak misalkan. Ini juga harus menjadi perhatian. Dahsyat sekali nih. Kalau mau ekstrim kan hapuskan pajak semuanya, tidak ada pajak baik orang miskin maupun orang kaya. Bisa, ya bisa lah. Di negara lain juga ada kok. Nanti kita bahas, ada 4 negara, bahkan ada berita lain menyebut 5 negara yang tidak memungut pajak dari rakyatnya. Terus dari mana mereka bisa hidup, bisa berkembang? Ya tadi yang lain-lain. Dari sektor pariwisata, dari BUMN. Kan BUMN itu badan usaha. Kalau usaha itu mendapatkan keuntungan. Dan kalau saya bicara kemarin dengan Pak Mehmet, itu harusnya keuntungan BUMN itu bisa menutupi 40% dari APBN. Tapi sekarang berapa? Katanya cuma 4%. Ya barangkali karena carut-marut begini juga. Uangnya masuk ke para pejabat, bukan untuk rakyat, bukan untuk negara. Makanya harus dihapuskan saja itu. Posisi-posisi yang tidak penting. Komisaris itu kalau 10 itu pangkas aja jadi 5 gitu. Atau jadi 4 atau 2. Kenapa tidak? Kalau posisi selama ini juga sebagai komisaris tidak ada gunanya. Apalagi yang tidak sesuai dengan bidang atau track recordnya. Ya kan ada begitu kemarin ya. Karena dianggap berjasa dalam tim pemenangan Pak Jokowi dijadikan komisaris ini. Ilmu nggak ada, background nggak ada.
Terus ngapain dia? Gaji buta dong. Nah yang begini yang harus segera dibenahi dan tidak boleh terjadi lagi di era kepemimpinan Presiden Anies Baswedan nanti. Insya Allah. Nah, kami berharap tentu situasi ini tidak terjadi. Saya dikirimi di grup orang PKS yang ngirimnya. Mau saya tutup PKS-nya lama lagi, nggak apa-apa lah, uang dari PKS yang bikinnya. Bangganya pendusta dan malunya orang beriman. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya. Sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Ucapan dari Umar bin Khattab. Apakah hari ini situasi ini sudah terjadi di negeri tercinta Indonesia? Mungkin boleh jadi sudah terjadi. Bisa saja. Karena indikasinya juga sudah ada. Kekhawatiran Umar bin Khattab, aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang beriman malu dengan keimanannya. Kalau tidak mau, ayo sama-sama berjamaah. Kita tunjukkan jati diri kita. Kita minta, kita dorong pemerintah, penguasa untuk berlaku adil. Untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Hukum mati para koruptor. Sita aset seluruh hartanya. Ambil langsung oleh negara. Jangan dibuat prosedur yang terlalu lama. Mau berubah nggak negeri ini? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha sendiri, tidak berikhtiar untuk berubahnya. Jadi sambil kita bertawakal, kita harus berikhtiar dengan maksimal. Dan fakta-fakta yang terjadi hari ini, video sebelumnya saya bikin begini, mundurlah Bu Sri, Ibu sudah terlalu lama jadi pejabat. 2 hari yang lalu terungkap 69 temuan baru korupsi dan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Barusan videonya kita juga tonton, Sri Mulyani merangkap 30 jabatan. Dan data banyak didapatkan, banyak orang kaya tak bayar pajak. Orang kecil, si kecil ini didesak-desak, dipaksa-paksa bayar pajak, orang besar dibebaskan. Karena mereka sendiri yang mengurus, mereka sendiri jadinya mengakali gitu. Banyak barang mewah yang pajaknya tidak dibayar. Kacau negeri ini kalau dibiarkan terus. Jadi Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi, berhentilah untuk ngeles. Berhentilah untuk mencari pembenaran. Atau melemparkan kesalahan pada pihak lain. Atau mencari-cari alasan. Minta maaf saja. Minta maaf pada rakyat Indonesia. Kemudian lakukan evaluasi besar-besaran. Buat manuver langkah-langkah yang spektakuler. Yang extraordinary. Itu yang disampaikan Pak Jokowi tempo hari ya. Kita harus melakukan langkah-langkah yang extraordinary. Untuk menyelamatkan negeri ini. Ayo sekarang buktikan. Praktekkan hari ini. Mudah-mudahan dengan begitu kepercayaan rakyat pada Dirjen Pajak memulih. Seperti kepercayaan rakyat pada kepolisian yang hari ini perlahan mulai naik. Yuk seluruh instansi KPK, BPK, kepolisian, menteri-menteri, Anda fokus kerja yang benar, kembalikan kepercayaan rakyat pada kalian. Jangan mengada-ada. Itu saya kira diskusi kita pagi hari ini ya. Sekarang kita masuk pada sahabat yang sudah bergabung. Assalamualaikum Bang SJ. Waalaikumsalam ya. MH86. MH itu pasti bukan MH Ainun Najib. Oke. Ujang Effendi, Bengkulu nyimak, terima kasih.
Dwijo Utomo, makin lama kok makin banyak uang rakyat yang diselewengkan ya. Bisa jadi sebetulnya bukan makin banyak, memang dari kemarin-kemarin sudah banyak, tapi baru terungkapnya hari ini. Jadi ini yang harus dijadikan momentum perbaikan. Niaga multi, bayar pajak hanya memperkaya para pejabat, para penguasa. Rakyat susah memeras keringat, bayar pajak ternyata dikorupsi. Januar, pejabat makin kaya, rakyat makin menderita. Ya, itu fakta hari ini di Indonesia ya. Betul. Muzaf, mantap Bang Saiful. Terus sampaikan kebenaran biar rakyat tambah cerdas dan bisa menangkis kebodohan, pembodohan, penipuan secara masif. Terima kasih, mohon doanya dan kita sama-sama melakukannya ya, nggak bisa sendirian. Angga, malu ya melihat oknum pejabat yang suka korupsi seperti sudah budaya dan kultur. Kita harus belajar dari orang-orang Jepang, Korea, Vietnam yang mempunyai budaya mental anti korupsi, budaya malu jika gagal. Ya, budaya itu hasil dari kebiasaan yang dilakukan banyak orang di satu tempat. Sehingga menjadi kita sebut sebagai budaya. Dan kalau realitanya kita melihat kemarin-kemarin, ya bisa jadi korupsi itu sudah jadi budaya. Maka tidak boleh dilestarikan budaya ini gitu ya. Hukum mati koruptor. Setuju ya. Media Perubahan. Channel Bang Saiful semakin mantap. Bang Saiful sehat selalu. Kalsel hadir menyimak. Terima kasih. Kalia Toyota ini jualan mobil apa gimana nih? Fajar termasuk Jokowi ya pengusaha. Makanya anaknya yang pengusaha. Itunya kan udah enggak Pak Jokowi. Enggak boleh negara kok cari untung. Kekayaan alam di semua wilayah maksimalkan untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya. Setuju Pak Fajar ya. Dini DNI sangat mewakili masyarakat masyarakat. Oke. Vera, jangan ada rangkap jabatan, kurangi gaji semua pejabat, hapus pajak rakyat, uang korupsi semua sita masuk ke kas negara buat bayar utang. Jokowi jangan hanya mentingin diri dan keluarga. Ya, setuju ya, setuju. Mantap. Abdul Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pejabat pada kaya, giliran rakyatnya ada yang berobat ke luar negeri disinggung-singgung. Oh iya ya, kenapa katanya berobat ke luar negeri? Akang Halim, capek deh ngikutin para aparat yang amburadul. Pajak dibayar untuk menumpuk kekayaan pejabat. Mana bukti revolusi mental? Ini jadinya revolusi mental ya, bukan mental. Hanya slogan doang demi simpati rakyat. Hasilnya jong. Fajar, minimalkan hutang, berdayakan tenaga putra-putri, maksimalkan hasil alam untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat. Pejabat audit hartanya serius sebelum dan di saat menjabat. Ya, betul ya, setuju ya. Ini pekerja-pekerja Cina kembalikan semua ke negerinya, ganti semua dengan pekerja dari Indonesia. Kan itu langkah yang luar biasa, tapi menjadi sulit kalau itu menjadi sudah bagian dari perjanjian. Mereka minjemin duit, tapi pekerja dikasihnya lebih tinggi dibanding kita. Padahal sama aja, podo wae, sami mawon. Tak korupsi, tapi dibiarkan rangkap jabatan. Sepertinya di negara ini kekurangan SDM. Padahal banyak orang pintar di negeri ini, betul ya. Kalau kecuali dia merasa pintar sendiri gitu, yang lain dianggap bodoh. Nah, itulah repot ya. Oke, mohon maaf ya tidak bisa saya bacakan semua, tapi ini menjadi sebuah diskusi kita ala rakyat jelata di kolom komentar. Kalau sudah live chatnya selesai, nanti kita geser ke kolom komentar biasa. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini bentuk dari kedaulatan rakyat yang kita miliki. Ini bentuk kebebasan kita mengemukakan pendapat dan bentuk saran untuk para pemerintah. Ini bentuk kasih sayang kita kepada negeri tercinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.